Hari ini 16 September kita memperingati dua orang martir, yaitu Santo Cornelius, Paus dan martir, dan Santo Siprianus, uskup dan martir. Sepeninggal Paus Fabianus pada tahun 250, tahta suci mengalami kekosongan kepemimpinan. Masalah-masalah yang meliputi gereja terus saja meningkat. Akhirnya, pada 25 Maret 251, kekosongan itu terisi lagi oleh terpilihnya Cornelius sebagai paus. Cornelius lahir kira-kira pada abad ketiga di Roma. Ia seorang imam yang saleh dan bijaksana. Namun kepilihannya sebagai paus tidak menyelesaikan semua masalah yang melanda gereja. Gereja terus saja dirongrong, baik dari luar maupun dari dalam. Pihak kekaisaran terus melancarkan aksi penganiayaan yang mengakibatkan banyak orang Kristen yang murtad dari imannya. Dalam tubuh gereja sendiri, banyak imam, baik di Roma maupun di Afrika, bersikap keras terhadap orang-orang yang murtad itu. Di bawah kendali Novatianus, imam-imam itu mengajarkan bahwa tak seorang pun yang telah menyangkal imannya dapat diterima kembali dalam persekutuan gereja Kristus, kendati pun mereka membayarnya dengan sesal dan tobat yang mendalam serta denda yang besar. Ajaran ini dimaksudkan untuk melindungi tata tertib gereja, namun secara tidak sadar justru bertentangan dengan asas-asas Injil Kristus. Terhadap ajaran Novatianus, Paus Cornelius tidak segan-segan bertindak. Ia segera memanggil semua uskup untuk mengadakan konsili guna membahas ajaran dan sikap Novatianus dan kawan-kawan demi tegaknya kemurnian ajaran Injil suci. Semua uskup yang hadir dalam konsili itu mengutuk ajaran Novatianus dan mencapnya sebagai bid'ah. Hal itu didasarkan pada sikap Kristus sendiri yang datang bukan untuk memanggil orang-orang yang saleh, melainkan untuk memanggil orang-orang berdosa. Sepeninggal Kaisar Gaius Decius, keadaan gereja bertambah genting. Kaisar baru, Gaius Fabius Trebunianus Gallus, terus melanjutkan pengejaran terhadap umat Kristen. Atas perintahnya, Paus Cornelius ditangkap pada tahun 253 dan dibuang ke Civita Vecchia, sebelah utara kota Roma. Dari tempat pembuangannya, Cornelius tetap menyurati sahabatnya Siprianus, uskup Kartago, untuk meneguhkan hatinya dalam memimpin umatnya. Akhirnya, Cornelius meninggal dunia di tempat pembuangannya sebagai akibat dari penderitaan hebat yang dialaminya. Jenazahnya dibawa kembali ke Roma dan dimakamkan di pekuburan Santo Callistus. Santo Siprianus dari Kartago, uskup
dan martir. Santo Siprianus lahir sekitar tahun 200 dalam keluarga kafir yang kaya dan berbudaya. Tahun 246, Siprianus dibaptis menjadi seorang Kristen. Ia lalu menanggalkan pola hidup lamanya, membagi-bagikan uang dan hartanya kepada orang miskin, serta bersumpah akan hidup suci. Tentang perubahan ini, ia menulis, "Kelahiran kedua ini telah menciptakan manusia baru dalam diri saya dengan hembusan roh dari surga." Beberapa waktu kemudian, Siprianus ditabiskan menjadi imam dan pada tahun 248 ia dilantik sebagai uskup Kartago. Saat itu gereja sedang mengalami penganiayaan dan terpecah-pecah karena pertentangan teologis. Siprianus berusaha sekuat tenaga untuk mencoba menyatukan orang-orang Kristen melalui kuasa para uskup. Ia sangat mendambakan persatuan dalam gereja Kristus. Tahun 249, Decius menjadi kaisar Romawi. Dengan ambisi memulihkan kekuasaan Romawi kuno, maka tahun berikutnya ia menerbitkan edikta melawan umat Kristiani. Para uskup dibunuh, banyak umat disiksa sampai mereka murtad. Mereka diperintahkan untuk mempersembahkan kurban di kuil-kuil Roma. Paus Fabianus dibunuh sebagai martir. Namun Santo Siprianus saat itu berlindung di tempat tersembunyi. Para musuhnya menentangnya untuk hal ini. Namun baginya, untuk tetap di Kartago sama dengan menyongsong kematian, menyebabkan bahaya yang lebih besar kepada orang lain dan meninggalkan gereja tanpa kepemimpinan. Dari tempat persembunyiannya itulah ia menuliskan tentang kemartiran. Tahun 251, penganiayaan sedikit mereda. Para pengaku iman dibebaskan dari tahanan dan diadakan konsili di Kartago. Di masa ini terjadi skisma yang dipimpin oleh Novatianus yang diikuti oleh banyak orang. Di waktu yang sama, Siprianus menulis tentang kesatuan gereja Katolik. Kesatuan yang dimaksud di sini tidak saja mengenai kesatuan seluruh gereja universal, tetapi juga kesatuan yang harus dijaga di setiap keuskupan dengan uskupnya. Siapa yang memisahkan diri dari uskupnya terpisah dari kesatuan seluruh gereja dan tak dapat bersatu dengan Kristus. Tipe uskup adalah Santo Petrus, uskup pertama. Siprianus mengatakan bahwa Kristus telah mendirikan gerejanya di atas satu fondasi yang harus menyatakan dan memastikan kesatuannya. Seperti Petrus adalah fondasi mengikat seluruh gerejanya, juga setiap uskup dalam keuskupannya.
Konsili diadakan untuk memilih paus berikutnya yang menggantikan Paus Fabianus. Terjadi kekisruhan karena Cornelius yang didukung oleh Cyprianus menghadapi Novatianus yang dinobatkan sebagai paus tandingan. Cyprianus kemudian menulis kepada Cornelius dan kepada jemaat untuk menyatakan betapa beratnya akibat tindakan skisma. Tulisannya ini membuat banyak jemaat mendukung Cornelius. Namun, demikian selang beberapa bulan, Gereja Katolik diterpa kebingungan tentang adanya dua kubu kepausan. Novatianus mendatangi banyak gereja untuk meminta dukungan, meskipun Cornelius telah resmi dinyatakan sebagai paus. Cornelius wafat pada tahun 253, digantikan oleh Lucius dan kemudian oleh Stefanus. Stefanus wafat pada tahun 257 dan digantikan oleh Sixtus II. Tahun 257, Cyprianus dibawa ke hadapan Prokonsul Paternus. Di sana Cyprianus menyatakan diri sebagai seorang Kristiani dan uskup. Akibatnya, Cyprianus diasingkan ke Kurubis bersama dengan Pontius, diakon yang membantunya. Tahun 258, Paus Sixtus dibunuh di katakombe bersama dengan 4 orang diakon pembantunya akibat dari peraturan baru bahwa para uskup, imam, dan diakon harus segera dibunuh. Cyprianus diadili. Ia menolak untuk mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi Roma. Prokonsul menjatuhkan hukuman pancung. Cyprianus melepaskan jubahnya, berlutut dan berdoa. Ia melepas juga dalmatiknya dan memberikannya kepada para diakon dan berdiri dalam keheningan hingga dieksekusi. Kemudian jenazahnya dibiarkan terekspos untuk diperlihatkan kepada masyarakat. Namun pada malam hari, jemaat datang dengan lilin-lilin dan obor untuk mendoakannya. Cyprianus adalah uskup Kartago pertama yang menerima mahkota kemartiran.